ambek iki. Kepada pada kali ini dapat menghadiri acara musrah ke-7 pimpinan Ranting Aisyah Tanjung. Mudah-mudahan billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Pimpinan PLK Tanjung periode 2022-2027 yang terdiri dari Ketua Brigjen Damayanti, saya sendiri, Sekretaris Ibu Roifa, anggota Widin Rahma Sudianti, Ani Setiawati, Safitri dan Birodia. Masuk YouTube model ini. Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Perjuangan kita dalam melanjutkan kepemimpinan di periode 2027, dan semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada jadi anggota ranting, tapi di dunia lain, di dunia ini adalah guru saya ya, karena dia jadi daerah, saya di cabang ya, daerah gurunya cabang itu Bu Fauzia, terima kasih. Kemudian juga terima kasih dulu, saya kira tadi saya sendirian karena dulu ini di rantingnya ada musyawarah ranting Muhammadiyah, kemarin musyawarah ranting Aisyah, dan sekarang musyawarah ranting Muhammadiyah, dan di sana ada pasar murah, ada rame-rame. Saya kira oh dulu ini sibuk ini nggak di sini, ternyata alhamdulillah datang. Dan pada pendidik selamat untuk bermasalah nantinya. Oke, dalam musyawarah ini merupakan sebetulnya pesta ya, senang-senang ranting ini setelah 5 tahun kemarin yang berakhir. Acara terakhir kepemimpinannya melaksanakan musyawarah ranting, di mana beliau pimpinan Aisyah Ranting Tanjung pasti sudah mempersiapkan kader-kader yang akan melanjutkan ya,
melanjutkan kepemimpinan periode 2022-2023 ya, selama 5 tahun ke depan. Semoga nanti akan terpilih, kalau saya lihat juga masih lanjutkan gitu ya Bu ya, dari ini lanjutkan gitu. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman kemarin dan untuk ke depan lebih bisa membawa Aisyah Tanjung ini lebih betul-betul menjadi wanita-wanita yang berkemajuan. Di sini gerakan perempuan ya, gerakan perempuan apa berkemajuan mungkin. Nah, ini ya menjadi wanita-wanita, kumpulan wanita yang mempunyai berkemajuan itu kata dasarnya maju. Begitu ada awalan dan akhiran ya, menjadi berubah maknanya. Ya, berkemajuan berarti di situ dari kata sifat yang didukung oleh kata-kata kerja. Yang banyak kata kerja sehingga menjadi wanita yang berkemajuan. Dan wanita berkemajuan pada saat ini memang merupakan keputusan dari hasil muktamar kemarin, Bu ya. Memang topik atau slogannya itu nanti akan menjadi wanita-wanita kumpulan Aisyah ini wanita yang berkemajuan. Sebetulnya sekarang apa sih berkemajuan itu ya? Kalau di Aisyah yang berkemajuan berarti enggak on ya, apa enggak terbelakang gitu ya, enggak. Kalau desanya gitu ya, desanya itu nanti orang desa memang aku sedikit ya, enggak, maksudnya enggak mau maju gitu ya. Nah, di Aisyah wanita berkemajuan, kan Aisyah ini merupakan organisasi perempuan Islam gitu ya, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wanita berkemajuan itu ada dua hal, harus punya karakter dan komitmen. Nah, karakternya wanita berkemajuan itu satu, perempuan-perempuan yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah, membentuk manusia Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini dasarnya apa? Harus bertakwa kepada Allah. Kemudian dengan adanya takwa ini, karakternya wanita berkemajuan Aisyah ini adalah orang yang senang beribadah. Ibadah apapun amal-amal yang dilakukan itu jadikan suatu ibadah. Walaupun hanya dicuci piring di rumah, jadikan itu ibadah ya. Supaya semua amal-amal yang kita lakukan jadi ibadah, ladang ibadah. Tetapi ya ibadah yang khusus dan ibadah yang umum ya Bu ya. Nah, kalau khususnya itu bagus, insya Allah umumnya itu juga bagus. Yang khusus contohnya, ini alhamdulillah saya dapat ilmu lagi dari pagi yang ngaji di PCM Ahad pagi, bahwa kita pada dasarnya itu hanya menunggu dua hal, yaitu menunggu azan dan menunggu mati ya. Dalam hal ini tentang sholat, menunggu azan, sudahkah kita beribadah terutama sholat ini sesuai dengan yang ada tertulis di tajih? Nah, Ibu ya, yang sudah tertulis di tajih, karena kita punya pedomannya di situ ya. Untuk beribadah sudah ada buku yang kalau usah nyari hukumnya, fikih ini, hukum fikih itu ini ya. Tapi sudah disediakan oleh Muhammadiyah supaya untuk kita tuh dienakkan gitu ya. Nah, dari situ sudahkah betul-betul kita menjadi orang yang kalau dipanggil oleh Allah itu langsung melaksanakan atau menunaikan panggilannya? Itu marilah kita itu yang bisa jawab hati kita sendiri. Karena karakter wanita kemajuan itu tadi ya, dari takwa kemudian beribadah baik yang khusus maupun yang umum tadi, dan akan membuahkan akhlakul karimah ya.
buahnya itu akhlak, karakternya. Ini ya, perempuan remaja itu akhlaknya baik. Di manakah kita? Sebenarnya di ayat tadi, yuwaswisu surina, berbisik-bisikan sama saya. Intinya mesti bawa jauh dari Tuhan, jangan ya, tidak. Marilah dengan itunya. Kemudian juga perempuan yang tidak harus sekarang melek dunia, ya. Karena kita di zaman milenial, di zaman global, di mana informasi itu sudah gampang kita dapatkan karena kita sudah zaman ini. Dan setiap tahun ini selalu berkembang terus, cepat sekali. Saya sendiri kalau urusan ini atau sosial media, gurunya saya itu anak saya. Begitu ada bapak, sini ya. Tapi muridnya yang ya nakal juga, panggil gurunya seenaknya. Inilah artinya kita diminta tentang sosial media, harus juga belajar dan menjadi bijaksana dengan sosial media, ya, bijaksana. Kemudian juga ilmu pengetahuan itu harus dipenuhi, ya. Pengetahuan, akhirnya kita berkomitmen dengan itu untuk menjadi maju. Harus ada ilmu dunia, juga harus ilmu akhirat, ya. Karena orang mau bahagia itu di dunia dengan ilmu, nggak sama orang yang berilmu dan tidak. Mungkin tadi ya saya disebut dokter, sering ngomong dokter ya. Dokter yang nanti tak jus ya, dokter. Dengan kita mempunyai ilmu yang mungkin ya, saya contohkan saya sekolah dari STK Aisyah, SD Muhammadiyah, SMP-nya negeri dari ya, SMA negeri, kemudian S1, kemudian S2, kemudian S3. Nah, pasti ya tidak sama dengan anak saya yang masih cuma S1 aja. Ya, itu untuk dunia. Untuk akhirat pun juga demikian. Saya kalau ilmu akhirat, kalau sudah saya kumpul dengan Bu Nur Aini, dengan Bu ini, ya Allah, saya ini masih TK atau SD mungkin ya, baru kelas berapa saya ini, ya, kalau belajar. Nah, contohnya tadi membaca Al-Quran. Ya, di sini ada Ibu Ustazah Al-Quran, Bu Lulu Aisyah, Bu Lulu Aisyah. Ini ustazah saya juga, ya. Kalau saya masih kursus Bu, nanti jam 2 kursus Al-Quran di Bu Nur Aini. Salah satu ustazahnya adalah Bu Lulu Aisyah. Jadi ibu guru saya. Jadi bolak-balik kadang jadi guru saya, kadang jadi anak buah saya gitu ya. Itu belajar membaca Al-Quran itu terus belajar. Gini sewu supaya tidak sakit hati ya. Jadi yang membaca ya. Ya. Nah, untuk Al-Quran aja membaca itu butuh satu, membaca aja ya, butuh makhrajul huruf, abataza itu Bu ya. Nah, kemudian butuh tajwid. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Syukur muni seperti saya dulu Bu. Begitu saya menjadi ketua ranting, rumangso saya, ya. Rumangso saya itu saya sudah bisa baca Al-Quran, wis lancar, benar. Begitu saya ngaji di daerah bersama Bu Fauzia waktu itu, ya, apa kata guruku ini? Hai ya kono, ini pengurusnya aja ngaji masih salah kabeh. Akhirnya saya, ayo Bu, kita harus belajar Al-Quran kalau begitu ini. Belajar saya enggak, karena ya pimpinan itu contoh. Pimpinan yang ketua contoh ya. Nanti semua pimpinan semuanya dari ketua sampai anggota itu contoh. Jadi pimpinan itu ya harus bisa. Lek nggak guru iso, ya belajar. Ya sampai sekarang saya masih belajar. Nah, nanti itu ada ujian katanya. Nggak tahu ujian apa dulu.
harus melengkapi ujian makhrajul hurufnya katanya ya, nanti jam 2 sampai jam 7 ya. Pusing katanya. Nah kita untuk dunia aja berapa jam, untuk belajar berapa jam ya. Nah itu terus kemudian dari tajwid tadi kayaknya nafas, jadi gimana tajwidnya ya, dimana saya harus memenggal sesuai dengan kemampuan nafas saya, enggak luas. Jadi satu ucapan itu kalau bisa satu nafas, Bismillahirrahmanirrahim, satu nafas, Bismillahirrahmanirrahim, gak enak kan Bu ya. Nah itu contohnya. Jadi komitmen kita harus belajarnya ilmu agama supaya menjadi wanita yang berkemajuan, yaitu berakhlak mulia dan mempunyai sandaran ilmu-ilmu dunia. Gimana kita harus belajar? Kok aku itu wong ini apa ya? Enggak, belajar itu tidak harus di sekolah, belajar formal sudah enggak kadaluarsa. Saya tuh kemarin Bu ya sekolah S3 itu, ya Allah wis tuwe. Ayo saya muda-muda cepat S2 itu wangi lemot, betul Bu ya, lemot. Masya Allah. Kemudian yang di tempat yang nanti di sini diranting mengambil guru untuk belajar, ya. Kemudian mengambil apa untuk baca Al-Quran terutama. Kalau sudah bacaan Al-Qurannya benar, insya Allah nanti itu teman kita itu ya widi-widi tak pikir ya biasa. Sekarang ini apa ya, ditata dengan rapi manajemennya nanti ya, apa organisasi ini, atau butuh ilmu namanya ilmu manajemen. Tapi sebetulnya Aisyah itu sudah melaksanakan manajemen dengan bagus Bu. Harusnya musran ini kan satu ya, isinya sambutan begini. Yang dua nanti laporan kerja kemarin. Yang ketiga nanti adalah ada harusnya menyampaikan program kerja ke depan, ya. Dari yang ketiga kemudian panggil memilih. Nah ini sudah di laporan rencana kerja besok itu sudah melakukan manajemen sudah bagus. Kemudian sampai ke pertanggungan jawab. Apa sih manajemen? Manajemennya satu, merencanakan kerja, sudah menyampaikan program-program besok tuh begini ya. Kemudian diorganisir. Nah sekarang ini memilih orang-orang yang mau didudukkan di dalam organisasi, siapa ketua, siapa wakil, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa majelis-majelis nantinya ya. Itu sudah diorganisir dengan baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing nanti di mana. Kalau saya Bu Samu Siti Badji jadi bendahara, saya menolak. Kenapa? Saya ini nggak pinter untuk mengelola uang daripada saya sekarang ini ya, besok apa? Oh raker, oh besok pengajian, oh besok ini ditulis semua. Nanti di akhir, setelah kita nanti di akhir ya, supaya mau musrah dan membuat laporan ini gampang karena kita punya logbook atau buku kegiatan ya Bu ya. Tinggal enak. Nah mari kita yang satu kurangnya Aisyah itu dan juga saya juga Bu ya, untuk diri saya sendiri itu yang kurang. Mari kita nanti untuk memperbaikinya di sana ya, supaya nanti terakhir nggak nambah ya Bu Indit ya. Nah itu kemudian terus setelah dikerjakan kita laporannya apa ya, ini actionnya ya, kita menjawab kita ini organisasi yang saya ikuti, organisasi sosial perempuan ya, yang pernah saya ikuti. Salah satunya yang pernah saya organisasi yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan ya Pak Ibu. Ingat-ingat ikut apa? Saya di Dharma Wanita nggak ada itu rapat mempertanggungjawabkan itu, membuat laporannya nggak ada. Ya sudah, pokoknya besok ganti pimpinan nih kepala sekolah, ya besok yang jadi ketua Dharma Wanita ya itu ya. Kalau kita tidak, bapak jadi ketua ranting belum tentu istrinya apakah berilmu kan,
Nah inilah wanita berkemajuan itu seperti itu. Nah yuk, akhirnya terakhir saya ucapkan bermusyawarah. Nanti kalau sudah terpilih Bu ya, ini kan memilih 5 ya Bu ya, 5. Ini 5 formatur. Formatur itu rapat memilih siapa ketua dan pimpinan harian. Yang 5 ini jadi pimpinan harian. Kemudian nanti melengkapi pimpinan harian ini, insya Allah semua ini akan menjadi semua anggota-anggota pimpinan di ranting ini. Nanti ada yang ketua majelis tabligh, ketua majelis pendidikan, ketua majelis ekonomi dan sebagainya. Nanti diisi semua sesuai dengan kita. Terus kalau sudah aku nggak bisa nih, yang penting nanti jangan menjadi tarsan Bu ya, tarsan larangan, untuk tarsin Bu ya. Itu orang yang tarsan hidupnya di alas ya, jadi menjadi orang yang pandai beralasan, itu tarsan ya. Jadi karena apa? Yaitu pesannya Ki Hajar Badalan Bu ya, janganlah urusan alasan ibu dapur. Lek kasur gak ngomong Bu ya, dapur. Repot aku sik ngene. Oh, 24 jam gak selesai. Tapi marilah kita manage dengan baik. Kita sudah memanage organisasi, memanage diri kita sebagai ibu rumah tangga, supaya waktu kita betul-betul menjadi berkemajuan, maju dari ibu rumah tangga, maju di masyarakat bersama teman-teman untuk membantu Allah menegakkan agama Allah, supaya wanita-wanita di sekitar kita menjadi wanita-wanita yang berakhlak mulia. Jadi Bu ya, selamat bermusyawarah, semoga nanti ini menghasilkan pimpinan-pimpinan yang berakhlak mulia dan amanah, tabligh, patonah ya, sidik dan saya kira itu. Saya mohon maaf apabila tanggal 24 September 2023 PRA Tanjung mengadakan musyawarah ranting pemilihan pimpinan ranting Aisyah Tanjung periode 2022-2027. Tak lupa salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Yang terhormat Ibu Ketua, mantan dari Ketua Ranting Aisyah Tanjung, dan sekarang beliau menjadi anggota, yaitu Mbak Fauzia SPD. Baiklah Ibu-ibu juga yang saya hormati, seluruh pengurus PRA Tanjung beserta seluruh anggota. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir bersama, dan saya di sini posisinya adalah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua PRA Tanjung periode 2015-2022. Dan untuk LPJ sudah kami serahkan ke beberapa wakil dari PCA, masing-masing beliau yang hadir sudah kami berikan satu-satu. Sedangkan untuk anggota mohon maaf, periode 2015 sampai dengan 2022, yaitu sebagai ketuanya, padahal sudah saya kasih tanda loh Ibu. Untuk ketua Indi Tukhwanti, sekretarisnya Haja Sri Endah Haryani, dan bendaharanya adalah Haja Siti Aminah. Yang tiga itu adalah pimpinan harian. Sedangkan anggota yang merangkap pimpinan harian, sekretaris Tamar Woromurti, dan bendaharanya yang membantu Ibu Haja Siti Aminah adalah Ibu Afrida Nurmalasari. Adapun yang berada di majelis-majelis, untuk majelis tabligh ketuanya adalah Ibu Haja Umiati, sekretarisnya Ibu Haja Latifah, dan bendahara Ibu Suryani dengan anggota Ibu Ani Setiawati. Berikutnya yang duduk di majelis pendidikan, sebagai ketuanya adalah Ibu Haja Ristu Hidayati, sebagai sekretaris Ibu Almarhumah Siti Nurjana,
Allahumma'irham. Dan sebagai bendaharanya adalah Ibu Tuti Rosifah. Berikutnya yang duduk di Majelis Kesehatan sebagai ketuanya adalah Ibu Endah Yuli Prihastuti, Sarjana Ekonomi. Sebagai sekretarisnya adalah Ibu Rahma Yuniase dan bendaharanya adalah Ibu Suhatiwi. Yang duduk di Majelis Kesejahteraan Sosial sebagai ketua adalah Ibu Aryani Irma Aryani SPD. Sebagai sekretarisnya adalah Ibu Kuslia Dewi dan bendahara Ibu Nur Hindiastuti. Yang terakhir untuk Majelis Ekonomi sebagai ketuanya adalah Ibu Ismia Ningsih, sebagai sekretaris Ibu Supriyaningsih, bendaharanya adalah Ibu Yusnita Kusdarwati dengan anggotanya Wiwin Rahmatudiati dan Ibu Novi Mardianingsih. Itu tadi susunan dari kepengurusan 2015 sampai dengan 2022. Selanjutnya kami akan menyampaikan program ini bersifat lintas bidang dan dipandu oleh sistem kolektif kolegial dan pelaksananya menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi dalam upaya mencapai sasaran strateginya. Pelaksanaan konsolidasi organisasi, A. Konsolidasi ideologi, B. Konsolidasi organisasi, yaitu mengikuti Muspincap di PJA Sukun Kota Malang. Yang kedua, melaksanakan Muspim Lam Tanjung. Yang ketiga, mengikuti dan memeriahkan Milad Aisyah yang dilaksanakan oleh PDA Kota Malang. Yang keempat, mengikuti pelaksanaan Milad Muhammadiyah Kota Malang. Yang kelima, mengikuti pleno setiap hari Jumat kelima yang dilaksanakan oleh PDA Kota Malang. Berikutnya, mengikuti pelatihan keuangan berbasis kompetensi. Selanjutnya, mengikuti pelatihan kesekretariatan organisasi Aisyah yang bekerja sama dengan Prodi Manajemen Fakultas FEB dengan PDA Kota Malang. Selanjutnya, mengikuti kajian rutin Ahad pagi oleh PCM Sukun di Masjid Asyura. Selanjutnya, mengikuti agenda GSSB setiap hari Sabtu subuh sampai dengan syuruk oleh PCM Sukun. Selanjutnya, mengadakan kajian rutin Ranting Tanjung setiap bulannya 2 kali pada hari Ahad ke-1 dan Ahad ke-3. Juga mengikuti Semarak Milad 1000 tahun TKA, 100 tahun TKA. Juga ada kegiatan rutin dari Majelis Tabligh setiap harinya, yaitu mengadakan tadarus Al-Quran setiap hari. PRA Tanjung periode 2015-2022 bisa diterima. Tidak ada yang tidak setuju. Alhamdulillah. Memang mungkin kayaknya untuk musik tapi ya. Mungkin Kota Malang periode 2015-2022 saya bacakan. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya juga mohon maaf apabila dalam kepemimpinan kami selama 2015-2022 masih banyak sekali kekurangan. Semoga bisa menjadi evaluasi di kepemimpinan yang berikutnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tata cara memilih calon pimpinan oleh pemilih. 1. Peserta datang sudah dengan membawa surat suara yang dibagikan sebelumnya. Peserta memilih 5 orang calon dari 10 nama calon yang ada pada surat suara dengan mencentang nama calon yang dipilih. Untuk selanjutnya, surat suara yang telah dicentang oleh pemilih diserahkan kepada panitia pemilihan untuk dimasukkan ke kotak suara dan pemilih dipersilakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. 2. Cara penghitungan suara. Panlih mengecek kondisi surat suara. Panlih mengecek siapa saja calon yang dipilih pada kertas suara dan disaksikan oleh anggota dan peserta musren secara terbuka. Terima kasih kepada Bu Indi yang tadi malam secara mendadak saya ditunjuk untuk membacakan penghitungan suara. Ya, mudah-mudahan nanti dalam penghitungan
Bu Fitri. Yang pertama, Bu Indit dengan hasil perhitungan suara 69. Dengan perolehan suara 63. Perhitungan perolehan suara yang ketiga, Bu Wiwi dengan suara 54. Perolehan suara dengan nomor urut 4, Bu Dian. Yang kelima, yang terakhir, dengan perolehan suara 42, Bu Virgin. Dan tadi dari hasil rapat berdelapan, ibu-ibu berlima dan kami bertiga dari PCA, setelah beliau-beliau ini bermusyawarah, maka ditetapkan bahwa ketua, seperti yang saya ucapkan tadi ya sebelum ini, akhirnya lanjutkan. Ternyata perkataan itu doa, dan doanya terkabul begitu ya. Jadi ketua untuk periode 2022 sampai 2027 tetap Ibu Indi Puanti, punya nggak apa Puanti, Ibu Indi Puanti SPD. Alhamdulillah. SPD. Kemudian wakil kedua ini Ibu Wiwin. Ibu Wiwin nggak tahu tulisannya saya. Oh ada. Ibu Wiwin N. Ya, Ibu Wiwin N. Nah, wakil kedua kenapa harus dua? Ya. Wakil ketua di sini itu nanti menjadi koordinator bidang, ya, yang membawahi bidang-bidang di bawahnya. Nanti ada majelis taklim, majelis pendidikan, majelis ekonomi, kesehatan, dan MKS, ya, serta administrator. Nanti berdua ini patungan, tiga, dan yang Ibu Wiwin membawahi bidang, mungkin tidak tahu nanti ya, beliau berdua ini akan berembuk lagi bersama Ibu Ketua. Dan yang keempat adalah Ibu Dian sebagai sekretaris ranting. Yang kelima Ibu Virgin jadi bendahara ranting. Ya, nanti diteruskan di rapat ya, di ranting untuk memilih majelis-majelis. Oke, monggo. Di majelis juga dibantu oleh sekretaris maupun bendahara, ya. Selamat kepada Ibu Ketua yang baru. Tidak baru ya? Wajah lama ini, wajah lama. Iya, wajah lama tapi semangat baru. Ya, body lama tapi isinya yang baru nanti. Dan alhamdulillah. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa lagi YouTube.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, Rabbana, Engkau mengetahui kami berada di sini berkumpul bersama pagi ini di gedung dakwah ini dalam rangka untuk memilih pemimpin, memilih pimpinan Ranting Tanjung untuk periode 5 tahun ke depan. Berikanlah kepada para pimpinan yang telah terpilih pada pagi ini senantiasa rahmat dan petunjuk dari Engkau ya Allah dalam menjalankan semua amanah dan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan, kami bisa saling bersinergi dalam melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan, kekuatan dan petunjuk dari Engkau, sehingga kami bisa melaksanakannya. Pimpinan Ranting Tanjung yang baru bisa melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan dengan hidayah dari Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna Asri, doa majelis mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la